Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Suci Prihatiningtyas Tias selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Kebumian dan teman-temanku Prodi Pendidikan Fisika semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fisika Kebumian. Nah, dari gambar yang saya tampilkan ini sudah sangat jelas bahwa gambar 1 dan gambar 2 adalah menunjukkan gambar yang menunjukkan setelah terjadinya peristiwa atau bencana alam, yaitu gempa bumi. Nah, kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi ini sangat merugikan masyarakat sekitar, mulai dari kerusakan jalan, kerusakan rumah, kerusakan bangunan-bangunan yang telah dibangun. Nah, kali ini kita akan mempelajari pengertian-pengertian dari gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi yang terjadi pada permukaan bumi. Gempa bumi belum dapat diprediksi oleh berbagai macam teknologi yang sudah ada pada masa kini. Namun, kekuatannya dapat diukur dengan menggunakan seismograf. Nah, selanjutnya tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi karena kekuatannya itu berbeda-beda, namun juga diukur dari seberapa luas daerah yang terjadi gempa bumi. Kedalaman gempa bumi yang terjadi pada suatu permukaan bumi juga dapat berpengaruh terhadap potensi destruktifnya. Semakin dekat dengan permukaan tanah, maka gempa bumi akan semakin berpotensi mempunyai sifat destruktif yang lebih besar. Walaupun tidak ada batasan pasti berapa skala Richter maksimal gempa bumi yang dapat terjadi, namun sejarah mencatat gempa bumi terbesar yang pernah terjadi adalah berkekuatan hingga 9 skala Richter, namun tidak lebih dari 10 skala Richter. Nah, selanjutnya penyebab dari terjadinya gempa bumi. Pelepasan energi secara tiba-tiba di atas permukaan bumi adalah penyebab dari gempa bumi. Pelepasan energi secara tiba-tiba ini diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng bumi yang menghasilkan sebuah tekanan. Nah, jika tekanan yang terjadi semakin tinggi dan besar, maka tekanan itu nantinya sudah tidak dapat lagi ditahan oleh pinggiran lempeng, dan saat itulah akan terjadi gempa bumi. Gempa bumi juga bisa disebabkan oleh aktivitas gunung berapi aktif, dan gempa ini terjadi beriringan dengan proses berjalannya gunung berapi yang akan meletus. Nah, beberapa gempa lainnya juga dapat terjadi akibat ulah manusia dan tidak dilakukan oleh alam sama sekali. Contohnya adalah tumpukan massa air yang super besar pada sebuah bendungan yang terjadi di daerah Afrika, negara Zambia. Ada juga yang disebabkan oleh injeksi atau masuknya dan ekstraksi cairan ke dalam atau dari bumi, seperti yang pernah terjadi di pegunungan Rocky Arsenal yang berhubungan dengan adanya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Bahan peledak yang diledakkan manusia juga dapat mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Contoh uji coba terhadap suatu peledak atau proses uji coba senjata nuklir. Nah, Indonesia merupakan negara yang tergolong sebagai negara yang rawan terjadinya gempa bumi karena lokasinya ini berada di cincin api dunia dan mempunyai gunung berapi aktif serta barisan pegunungan baik di darat maupun di bawah laut yang sangat-sangat banyak. Nah, maka kita tidak bisa memungkiri bahwasanya di Indonesia ini sering terjadi yang namanya bencana gempa bumi, entah itu disebabkan oleh gunung berapi yang aktif atau bisa juga disebabkan oleh ulah tangan-tangan dari manusia. Nah, selanjutnya adalah epicentrum dan hipocentrum. Hipocentrum adalah pusat gempa atau dapat dikatakan sebagai titik pusat gempa, sedangkan epicentrum adalah gempa yang terjadi di permukaan bumi. Epicentrum dapat dikatakan sebagai gelombang hasil dari rambatan dari hipocentrum. Saat hipocentrum menghasilkan suatu titik gempa, gempa itu memiliki gelombang yang membentuk lingkaran. Nah,
Gelombang tersebut semakin lama akan melebar dan menghilang. Epicentrum ini adalah gelombang hasil dari titik hipocentrum. Hal ini dapat diumpamakan pada air yang tenang. Saat air tenang mendapatkan tekanan pada satu titik, maka timbul gelombang yang melebar, dan semakin jauh dari pusat atau titik tekanan, gelombang tersebut akan semakin melebar dan kemudian menghilang. Nah, ketika kita mendapati sebuah air di dalam bak atau di dalam timba, nah, kita dengan sengaja meneteskan air dari atas menuju air yang berada di timba. Nah, setelah kita teteskan, maka akan timbul suatu gelombang yang melebar. Nah, semakin jauh dari pusat atau titik tekanan, gelombang tersebut semakin melebar kemudian menghilang. Nah, kalau mau tahu lebih jelasnya nanti bisa dipraktekkan ketika kita meneteskan air ke dalam wadah atau ke dalam timba yang ada airnya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis gelombang gempa. Yang pertama, gelombang badan atau body wave adalah gelombang yang merambat melalui bagian dalam bumi. Gelombang badan merupakan gelombang yang tiba sebelum gelombang permukaan yang dipancarkan oleh gempa bumi. Gelombang ini memiliki frekuensi yang lebih daripada gelombang permukaan. Gelombang badan ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer adalah gelombang longitudinal di mana arah pergerakan partikel akan searah dengan arah rambat gelombang. Ciri-cirinya, gelombang yang pertama kali dicatat seismograf, gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah gerak partikel dengan arah rambat. Kemudian bisa merambat di segala jenis medium, padat, cair, dan gas. Relatif paling lembut dibandingkan dengan gelombang yang lain. Selanjutnya adalah gelombang sekunder, merupakan gelombang transversal di mana arah pergerakan partikel akan tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Ciri-cirinya yaitu kecepatannya 60% dari kecepatan gelombang primer. Nah, hanya bisa merambat di medium padat saja. Berbeda sama yang gelombang primer tadi. Kalau gelombang primer bisa merambat ke padat, cair, dan gas, tapi untuk gelombang sekunder ini hanya bisa merambat pada medium padat. Efek kerusakan lebih besar daripada gelombang primer. Amplitudo lebih besar dari gelombang primer. Jadi untuk gelombang primer dan gelombang sekunder ini berbeda, sangat berbeda. Terlihat dari ciri-cirinya, mulai dari perambatannya, kemudian amplitudo dan kecepatannya. Kemudian selanjutnya adalah gelombang permukaan. Gelombang permukaan ini merupakan gelombang yang merambat hanya melalui kerak bumi. Gelombang ini memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan gelombang badan. Gelombang permukaan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama gelombang Love dan gelombang Rayleigh. Gelombang Love adalah gelombang geser yang terpolarisasi secara horizontal dan tidak menghasilkan perpindahan vertikal. Gelombang Love terbentuk karena interferensi konstruksi dari pantulan-pantulan gelombang seismik pada permukaan bebas. Nah, ciri-cirinya adalah arah gerak partikelnya tegak lurus dengan arah lambatan. Kecepatannya 70% dari gelombang sekunder. Paling merusak terutama di daerah dekat epicentrum, getaran yang dirasakan manusia pertama kali. Kemudian yang kedua adalah gelombang Rayleigh. Adalah gelombang yang lintasan gerak partikelnya menyerupai elips, dihasilkan oleh gelombang datang primer dan gelombang sekunder yang berinteraksi pada permukaan bebas dan merambat sejajar dengan permukaan tersebut. Gelombang Love lebih cepat daripada gelombang Rayleigh dan lebih dahulu sampai pada seismograf. Ciri-cirinya adalah gerakan eliptik atau retrograde atau tanah memutar ke belakang, tapi secara umum gelombangnya merambat ke depan. Analoginya seperti gelombang laut. Nah, selanjutnya sedikit lebih cepat dari Love wave dari kecepatan gelombang sekunder.
Nah, mungkin apabila nanti dari teman-teman ada yang kurang jelas, saya sisipkan link YouTube, nanti bisa dilihat mulai dari pengertian gempa, penyebab-penyebab gempa, dan akibat-akibat dari gempa. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya gempa bumi di Indonesia ini sering sekali terjadi, dan paling tidak bisa dilupakan itu peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Nah, itu salah satu peristiwa yang sangat mengerikan, di mana di Aceh itu seingat saya seluruh bangunan, baik itu bangunan rumah atau apapun itu hancur seketika setelah terkena gempa bumi dan tsunami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti dari teman-teman ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Baik, mungkin itu saja, mohon maaf jika kurang maksimal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.